Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Septini Lasari dengan NIM 86036741 Prodi S1 PGSD semester 2 Universitas Terbuka Salut Baradatu. Pada tugas video ini, tugas 2 sesi kelima, saya akan memaparkan analisis mengenai peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Hubungan timbal balik filsafat ilmu dan pendidikan. Video presentasi ini akan menguraikan secara sistematik dan analitik mengenai hubungan timbal balik yang erat antara filsafat ilmu dan pendidikan. Pemahaman terhadap interaksi ini krusial untuk mengembangkan pendidikan yang kokoh secara fundamental dan relevan secara praktis. Yang pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi, keilmiahan, serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu berperan sebagai fondasi yang mengawasi dan memperkuat eksistensi, keilmiahan, serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Ia menyediakan kerangka berpikir kritis untuk mempertanyakan asumsi dasar, metode penelitian, dan validasi pengetahuan yang dihasilkan dalam bidang pendidikan. Dengan ontologi, filsafat ilmu membantu kita memahami hakikat realitas pendidikan seperti apa itu belajar. Epistemologi memastikan bahwa pengetahuan yang diperlukan dalam pendidikan bersifat syahis dan dapat dipertanggungjawabkan. Menuntun pada pengetahuan metode ilmiah yang tepat dalam penelitian pendidikan. Sementara itu, aksiologi membimbing perumusan nilai-nilai etis dan moral yang harus dijunjung tinggi dalam praktis pendidikan, memastikan bahwa tujuan pendidikan tidak hanya sebatas transfer pengetahuan tetapi juga membentukkan karakter dan moralitas. Tanpa pengawasan filsafat ilmu pendidikan beresiko kehilangan arah, terjebak, dan praktik yang tidak berdasarkan atau bahkan mengabaikan dimensi etis yang fundamental. Yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuatkan perkembangan filsafat ilmu. Sebaliknya, pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan adalah arena di mana teori-teori filsafat ilmu diuji dan diimplementasikan melalui proses pendidikan. Konsep-konsep abstrak filsafat ilmu menjadi konkret dan relevan ketika pendidikan berhasil membentuk individu yang kritis dan reflektif dan memiliki integratif intelek. Ini kemudian dapat berkontribusi pada pengembangan filsafat ilmu itu sendiri, menjadi generasi yang mampu mempertanyakan, menganalisis, dan mengembangkan pemikiran filosofis baru, memperkaya diskursus filsafat ilmu, pengalaman empiris dan praktis. Pendidikan juga dapat memunculkan pertanyaan-pertanyaan filosofi baru yang menantang dan mendorong filsafat ilmu untuk terus berenovasi dan beradaptasi dengan kompleksitas dunia nyata. Yang ketiga, mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis? Ontologi, epistemologi, aksiologi. Dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan, filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis yang tajam dalam membedakan persoalan-persoalan pendidikan melalui 3 cabang, yaitu 1. Ontologi, membantu kita memahami hakikat masalah pendidikan, misalnya apakah masalah kemiskinan belajar adalah masalah individu atau sistematis. Yang kedua, epistemologis, memungkinkan kita untuk menganalisis bagaimana pengetahuan tentang masalah tersebut diperoleh dan divalidasi, misalnya apakah data tentang presentasi belajar siswa sudah representatif dan diukur dengan metode yang tepat. Yang ketiga,
aksiologi membimbing kita dalam mengevaluasi nilai-nilai yang mendasari solusi yang diusulkan, misalnya apakah kebijakan pendidikan tersebut adil dan berpihak pada semua lapisan masyarakat. Pisau analisis, kita dapat mengidentifikasi akar masalah, mengevaluasi pendekatan yang ada, dan merumuskan solusi yang lebih komprehensif dan berlandaskan nilai. Yang keempat, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktis pendidikan, misalnya dalam kebijakan, kurikulum, atau proses pembelajaran. Dapat dilihat dalam berbagai aspek. Dalam kebijakan pendidikan, filsafat ilmu membantu merumuskan tujuan pendidikan yang berlandaskan pada pandangan tantangan tentang manusia dan masyarakat yang ingin dibentuk, ontologi dan aksiologi. Misalnya, kebijakan kurikulum merdeka yang menekankan pada pembangunan potensi individu dan kemandirian belajar mencerminkan pandangan filosofis tentang hakikat peserta didik sebagai subjek aktif. Dalam pengembangan kurikulum, filsafat ilmu membimbing pemilihan materi belajar dan metode pengajaran yang sesuai dengan hakikat pengetahuan, epistemologi, dan nilai-nilai yang ingin ditanamkan aksiologi. Misalnya, kurikulum yang mengintegrasikan pendidikan karakter didasarkan pada pemahaman aksiologi bahwa pendidikan tidak hanya tentang kognisi. Dalam proses pembelajaran, filsafat ilmu mempengaruhi pendekatan yang digunakan. Pendekatan konstruktivisme, misalnya, berakar pada pandangan epistemologi bahwa pengetahuan dibangun secara aktif oleh peserta didik, bukan hanya ditransfer. Dengan demikian, filsafat ilmu tidak hanya menjadi wacana teoretis, tetapi juga panduan praktis yang membentuk wajah pendidik kita. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.